hukumnya orang azan tidak punya wudu. Kan kadang-kadang kalau sudah masuk waktu, kebetulan masjid gak ada yang azan, kita kan buru-buru langsung azan. Habis itu langsung ke kamar mandi atau ke tempat wudu, wudu baru sholat sunnah. Pertanyaannya sekarang, hukum azan tanpa wudu boleh atau tidak? Hadis riwayat Imam Tirmizi, la yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak boleh azan kecuali orang yang memiliki wudu. La yunadi bis sholati illa mutawaddi'un, tidak boleh mengumandangkan panggilan solat kecuali orang yang memiliki wudu. Inni karitu an adzkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin, aku tidak suka, bahasa Arabnya tidak suka itu makruh. Aku tidak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Jadi larangan di situ itu adalah larangan makruh. Jadi kalau ada kata tidak boleh harus diperjelas, tidak bolehnya itu haram atau makruh. Nah, kita belajar kepada ulama gunanya supaya ngerti, oh perintah sholat 5 waktu ini ternyata perintah wajib. Oh perintah sholat tahajud ini ternyata perintah sunnah. Oh ternyata wudhu ketika azan ini perintahnya adalah perintah sunnah. Jadi kalau ada orang azan tidak punya wudhu, itu hukumnya makruh, tidak berdosa, cuma tidak disukai. Tapi kalau misalkan pengen azan sesuai dengan adab ya, maka berwudhu terlebih dahulu kemudian baru azan. Ini ada yang bertanya, kumandang azan ini wajib suci atau tidak? Jawabannya, kalau yang dimaksud adalah wudhu, ini tidak wajib. Jadi zikrullah, semua bentuk zikrullah itu dalam konteks ini selain yang sudah disebutkan wajib wudhu, maka hukumnya adalah sunnah berwudhu. Sehingga andaikan kita mengumandangkan adzan, tetapi kemudian di tengah-tengah kumandang adzan itu ternyata buang angin, maka adzannya tidak perlu di stop. Jadi tidak ada istilah batal adzan. Ini tidak ada istilah batal adzan. Hayya 'alas shalah. Nah, buang angin. Terus wudhu. Terus diulang, tidak ada. Nah, tidak ada, ya. Oh gitu. Di sini pernah? Oh gitu. Oh, jamnya error, ya itu beda. Ya, itu berarti batal adzannya karena salah waktu. Karena jamnya kecepatan 50 menit. Begitu adzan belum waktunya, berhenti, ya itu. Ya, berarti itu batal adzan karena belum masuk waktunya. Tapi kalau dalam arti batal adzan karena berhadas kecil, itu tidak ada. Tidak ada batal adzan karena hadas kecil. Hanya saja memang seorang muadzin ketika dia sudah adzan kok belum wudu, itu soal etik saja, soal etika saja. Tetapi prinsipnya bahwa kita tidak dilarang menyebut nama Allah saat kita berhadas kecil. Nah, yang tidak boleh itu kalau kita dalam keadaan berhadas besar kok adzan. Masuk masjid saja tidak boleh, apalagi adzan. Tapi kalau hadas kecil boleh tidak masuk masjid? Boleh. Boleh tidak ketika kita hadas kecil kemudian kita adzan? Boleh. Nah, tetapi memang tadi konteksnya adalah adab, etika. Nah, maka idealnya dalam keadaan suci. Demikian pula ketika ternyata sudah suci, di tengah-tengah adzan kemudian buang angin, maka adzannya tidak batal, dilanjutkan sampai selesai. Dilanjutkan sampai selesai. Jadi berwudu di situ statusnya sebatas dianjurkan, sebatas sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, kalau dia sudah lewat waktu manusia adzan di masjid itu dan dia sendiri di masjid itu yang sholat cuma dia dan orang-orang tertentu, maka mereka nggak perlu adzan, langsung qomat saja. Sebab adzan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ditegakkan oleh jumlah yang cukup di sebuah kota, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Iya, sebab kalau dia sudah terlambat adzannya, itu kadang-kadang membuat hal yang kurang bagus di tengah masyarakat. Biasanya adzan itu di suatu waktu yang berdekatan. Tapi kalau jaraknya jauh, nanti dikhawatirkan ada hal-hal yang salah dipahami di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, dengar itu tadi? Ini dia nih plot twistnya yang harus kita semua catat baik-baik. Sebagaimana yang baru saja ditegaskan sama Ustadz Mujiman Hafizahullah, ternyata nggak ada itu istilah batal adzan gara-gara hadas kecil. Jadi kalau muadzin kentut pas lagi azan, ya nggak batal. Nah, disinilah letak kekeliruan berpikir kita selama ini, saudaraku. Kita itu sering banget menyamakan hukum azan dengan hukum sholat. Padahal, lihat deh, beda banget. Untuk sholat, punya wudhu itu hukumnya wajib. Jadi kalau di tengah sholat kita berhadas, ya sholatnya batal, harus diulang. Tapi untuk azan, punya wudhu itu sifatnya sunnah, cuma anjuran. Jadi logikanya,
Kalau muadzin batal wudunya di tengah-tengah, ya tinggal lanjutkan aja azannya sampai beres. Nggak perlu berhenti, apalagi ngulang dari awal. Simple kan? Loh, kok bisa gitu? Ya karena hakikatnya azan itu adalah zikir, sebuah cara kita mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaidah dasarnya, zikir itu nggak butuh wudhu untuk jadi sah. Masya Allah, ini bukti betapa indahnya agama kita. Aturannya mudah dan logis kalau kita belajar pakai ilmu, bukan cuma pakai perasaan atau katanya-katanya. Oke, jadi kalau kentut atau hadas kecil lainnya nggak membatalkan azan, terus apa dong yang bisa bikin azan itu benar-benar batal dan harus diulang? Nah, ternyata ada satu-satunya kondisi. Dan ini penting banget buat kita tahu. Satu-satunya hal yang membatalkan azan adalah salah waktu. Titik. Cuma itu. Contohnya kayak yang diceritain Ustadz Mujiman tadi. Ada muadzin yang azan 50 menit lebih cepat karena jamnya error. Nah, azan yang kayak begini, ini baru dianggap batal. Jadi, prosedurnya jelas banget. Kalau ada muadzin yang azan kecepatan sebelum waktunya masuk, azan itu otomatis nggak sah, batal. Terus gimana? Ya nanti, pas waktunya yang benar udah tiba, azannya wajib diulang lagi dari awal. Udah, cuman itu aja pembatal azan, nggak ada yang lain. Nah, gimana? Sekarang udah clear banget kan ilmunya? Jujur deh, siapa di antara antum yang pernah punya pengalaman nahan kentut pas lagi azan karena takut batal? Boleh cerita di kolom komentar ya, tapi tetap dengan adab. Semoga pencerahan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.